Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya Teguh di acara Bincang Olahraga Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Tidak lama lagi, tinggal menghitung hari, Timnas Indonesia akan berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2006 dari zona Asia di round 3. Ini menjadi salah satu momen bagi sepak bola Indonesia menargetkan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 walaupun kemungkinan besar masih melalui babak round 4. Bersama kami ada Iksan Kurniawan, salah satu mantan pemain Timnas Indonesia yang asli dari Sumatera Selatan. Selamat sore Iksan. Selamat sore Bang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi sudah jeda kompetisi panjang, apa aktivitasnya hari ini San? Ya lebih banyak kumpul dengan keluarga sih. Jadi manfaatkan libur kompetisi ini kumpul dengan keluarga. Jadi banyak di Palembang sekarang ya? Lagi banyak di Palembang. San, Iksan ini kan salah satu periode emas ya, maksudnya pemain-pemain yang periode emas saat Indonesia menjadi juara Piala Asia U19 bersama Indra Safri ya, salah satunya. Boleh cerita sedikit San, bagaimana sih perjalanan karir Iksan dari waktu muda sampai bisa menembus timnas senior dan bahkan sampai di zaman Alfred Rieder ya kalau tidak salah. Boleh diceritain sedikit San gimana? Oke, jadi mungkin kalau dari secara detailnya kan pasti panjang banget. Jadi paling dari awal Iksan itu SD SMP itu masih di Kabupaten Oku Timur. Oke, siap. Tepatnya di Kota Martapura, Sumatera Selatan. Jadi SD SMP Iksan masih SSB di sana. Nah, kebetulan pas SMA Iksan berlabuh ke Palembang, itu sekolah di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya yang ada di Jakabaring. Dari situ mulailah Iksan untuk serius karir sepak bola Iksan. Nah, 2012 waktu Iksan kelas 2 SMA itu, saat itu ada seleksi umum Timnas U17 di Jakarta. Itu yang pelatihnya? Pelatihnya Coach Indra Safri. Oh, masih nah, disitulah Iksan awal kenal sama Coach Indra Safri. Jadi jauh sebelum Iksan Timnas U19 2012 itu Iksan waktu Timnas U17 sudah kenal sama Coach Indra Safri dari seleksi umum Timnas U17 itu untuk piala tapi di Hong Kong. Nah, jadi waktu Iksan udah di Palembang, sekolah olahraga itu Iksan beranikan diri lah untuk ikut seleksi ke Jakarta waktu itu. Dari singkat cerita, dari beberapa hampir dibilang lumayan lah, hampir ratusan pemain yang seleksi karena seluruh Indonesia. Itu Iksan terpilih menjadi skuad 25 orang. Yang berangkat ke Hong Kong. Yang terpilih saat itu. Terpilih 25, cuman belum finalnya ternyata berangkat cuman 18 pemain. Nah, dari saat itu Iksan jadi pemain yang di waiting list. Oh, siap. Jadi 18 pemain, tapi di situ Iksan merasa bangga, maksudnya dari berapa ratus pemain seluruh Indonesia, seleksi situ, Iksan masuk di 25 pemain itu. Dari 25 pemain itu ada yang masuk ke U19 atau gimana? Ada, nah dari situ juga banyak, yaitu angkatannya Iksan di U19, seperti Evan, Hargianto, si Putu Gede, Raffi Murdianto, Muklis Hadining. Nah dari situ Iksan udah kenal mereka duluan di Timnas U17. Sudah lanjut cerita, akhirnya Iksan jadi waiting list, tapi itu menjadi semangat Iksan untuk kedepannya. 2013, waktu itu Iksan ikut kompetisi U21. Dan waktu itu Sriwijaya FC juara. Iya, juara ya. 21. Dan situ Coach Indra nonton. Akhirnya Iksan dipanggil lagi untuk masuk ke Timnas U19. Dan untuk diikut Piala Asia di Myanmar. Nah, kita waktu itu TC udah hampir lumayan lama, hampir 1 tahun full kita TC kan. Ya udah dari situ kita tapi di AFC belum bisa berhasil. Dari situ ya maksudnya jadi pengalaman lagi lah buat Iksan. Tapi dari saat itu Iksan udah masuk tim U19-nya berangkat di Piala AFC di Myanmar. Itu yang uji coba yang lawan Barcelona. Termasuk termasuk TC jangka panjangnya itu kita ada yang ke Timur Tengah, termasuk ke Arab, ke Dubai, ke Oman. Nah, terus ke Spanyol, terus ikut turnamen di Brunei Darussalam. Pokoknya kita lumayan inilah. Saat itu yang lagi ngetopnya yang salah satu menjadi pertanyaan itu kenapa kepalanya dipelontos semua rata-rata saat itu. Jadi cukup jadi pertanyaan waktu itu. Jadi waktu itu pas kebetulan tur Timur Tengah, kita itu sekalian alhamdulillah umroh. Oh. Jadi
waktu itu kan ketemunya Pak Lanyala Mataliti. Jadi beliau bilang kita sekalian umroh aja waktu tur ke Timur Tengah. Sebelum kita uji coba ke Dubai, ke Uni Emirat Arab, ke Oman, kita melakukan umroh dulu. Nah, disitulah pemain-pemain itu kita semua kan setelah tawaf itu kan kita menggundulkan rambut semua. Tapi yang non Muslim juga sepertinya dipotong gundul juga, sebenarnya enggak? Enggak. Jadi Octavianus Mania apa? Si Paulo. Si Tanggang ya, si kayaknya Tanggang dipotong juga. Kan? Kalau si Tanggang itu emang sebelum umroh dia suka gundul. Kirain itu. Jadi waktu itu emang pas kita umroh dulu itu pemain yang non Muslim kayak Maldini Pali, Abes Roni, Paulo Sitanggang, mereka itu stay dulu di Indonesia, di Jakarta. Jadi begitu kita selesai umroh, kita berangkat ke Uni Emirat Arab, ke Dubai. Nah, jadi mereka baru nyusul. Kirain memang ada agenda khusus biar menipu lawan. Enggak, itu emang kebetulan pas itu sekalian umroh sih. Walaupun hasilnya memang ya belum maksimal. Belum maksimal. Dengan perjalanan panjang seleksi dari U17 sampai U19, kita bicara di level junior dulu. Itu berarti pengalaman apa aja San yang didapat? Atau apa ilmu yang didapat untuk melanjutkan ke level tingkat senior seperti itu? Jadi lebih ke pengalaman mental kalau buat Iksan ya. Karena Iksan berpikir kemarin, kalau di Palembang aja itu kan mentalnya oke lah. Kita masih waktu itu saya bisa bersaing nih di sini. Nah, saya ingin upgrade lagi deh, saya coba ke level nasional. Siap. Makanya tadi kayak timnas U17 itu kan dulu kan belum ada saat ini enak nih udah media Instagram segala macam. Dulu tuh Iksan baca di koran itu kan. Dulu di koran, terus baru share lewat ya dulu masih zamannya BlackBerry lah, kan dari broadcast gitu kan. Jadi pas baca koran, udah beranikan diri, mental gitu kan. Dari Palembang berapa banyak kemarin? Berdua aja sama temen Iksan. Berdua aja. Jadi waktu itu, ya udah pengalaman yang Iksan ambil tuh semakin banyak Iksan ikut seleksi-seleksi itu, mental Iksan tuh semakin nambah gitu loh. Jadi ini modal Iksan buat untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi begitu ada seleksi yang lain tuh Iksan, wah ini ketemu dari pemain-pemain Jawa, pemain-pemain dari Pulau Papua, pemain dari Pulau Sulawesi nih. Jadi kan udah tahu. Mental gue harus lebih kuat lagi nih. Aku harus lebih ini lagi. Jadi pengalaman itu ya terutama yang dapatkan tuh mental lah. Mengawali karir junior juga di timnas. Kalau di tim di Sriwijaya FC U21 ya. U21. Itu juga sampai menjadi juara bareng-bareng rombongan Nofri. Nofri. Teja ya. Nofri, Teja, Fafa Mario Yagalo, Alan Marta itu. Itu masih banyak bekalnya sampai sekarang juga tim itu ya. Masih banyak. Nah, setelah itu melanjutkan karir Iksan di di tim Sriwijaya senior ya. Jadi setelah 2013 itu juara 1 ISL 21 bersama Sriwijaya. Nah, di situ alhamdulillah langsung promosi naik ke senior. Jadi ada beberapa pemain lah. Ya termasuk Teja juga, terus Hafid, Rizky Dwi Ramadana, banyak pemain lokal yang ada di Palembang ini kan. Jadi di situ 2013 itu awal karir Iksan promosi ke profesional. Dengan usia yang masih muda ya? Masih muda, waktu itu Iksan ingat 18. Jadi alhamdulillahnya begitu lulus 2013 itu, begitu lulus SMA, Iksan nggak sibuk cari tim-tim lagi kan. Alhamdulillahnya rezeki dari juara U21 langsung promosi ke Sriwijaya senior. Saya ingat dengan usia semuda itu beberapa pemain-pemain Sriwijaya FC diberi kesempatan bermain ya. Itu bagaimana San? Tantangannya San dengan pemain muda bermain ke tim pemain senior yang itu Buakai di Vodai gitu ya. Itu di jam Iksan naik itu masih ada Bang Ponario, Eric Wicks, Buakai di Vodai, terus ada Bang Tantan, termasuk Diego Michel, beberapa yang zaman Iksan naik itu. Di situ Iksan malah terpacu motivasi malah makin tinggi. Jadi kalau ibaratnya latihan sesama umur yang sebaya dengan Iksan, misalnya 100%, Iksan kalau saat latihan dengan senior malah 200%. Lebih motivasi lagi, Kak. Jadi semangatnya lebih tambah lagi. Lagi. Dan trust dengan Ponario Astaman yang notabene posisinya sama ya. Pasti banyak transfer ilmu yang didapat kan. Jelas. Jadi saat latihan itu kalaupun di sela-sela latihan pasti
itulah Ihsan beruntung bertemu dengan pemain-pemain yang bukan pengalaman di tim aja, itu udah pengalaman nasional, tim nasional legend kita itu kan. Kayak Bang Firman, kayak Bang Ponario, Bang Eka Ramdhani, itu kan alhamdulillah pernah satu tim di Sriwijaya. Ya itu di salah latihan mereka panggil, mereka kasih ilmu ya harus gini, banyak lah yang ilmu yang diajarin sama mereka itu. Oh, saat itu ada Firman, ada Eka, ada... Kalau Bang Firman, Bang Eka itu di tahun 2016. Mereka kan balik lagi. Iya, rombongan itu kan Bang Ridwan, lagi, Bang Supardi, Bang Jupe, Bang Firman balik lagi ke Sriwijaya. Itu Ihsan masih di Sriwijaya. Itu Ihsan bersyukur tuh bertemu dengan rombongan mereka itu. Jadi banyak banget ilmu pasti ya. Ya, jadi melihat ya dengan cara latihan mereka, cara bermain mereka itu kan secara langsung kita lihat tiap latihan tuh ya itu udah ada yang harus kita contoh dari mereka gitu. Disiplin mereka, cara main mereka yang bagus itu harus kita contoh gitu kan. Oh, bukan malah merasa tersaingin ya. Enggak. Tapi kan dari pemain top itu masih, saya kalau nggak salah ingat masih diberi kesempatan ya, kan? jadi saat itu wah, awal-awal itu sempet ya namanya kita ada rasa... Oh iya, bahkan gol yang dari jarak jauh itu saya inget itu gol dari jarak jauh itu. Jadi emang awal datang kumpul pemain itu pada datang itu wah, Ihsan sempat minder juga nih. Maksudnya gelandang di saat itu ada Bang Firman, ada Bang Eka Ramdhani, ada Yuyunko. Ada Rafael Metimo. Oh iya, ada juga. Wah, Ihsan berpikir, wih, ini pemain ini bukan yang ini nih, pemain udah level A semua lah, grade nasional, internasional semua nih. Cuman di saat itu Ihsan udah yang penting kerja keras aja. Nah, di saat tahun 2016-17 itu Coach WCP alhamdulillah kasih percaya ke Ihsan, Coach Widodo Cahayaputro. Sampai ke zamannya Rahmat Darmawan lagi ya. Coach RD itu itu kan di situ kan dari zamannya lebih awalnya itu sebenarnya Om Beni. Om Beni dulu itu udah kasih kepercayaan menit main, terus diganti Coach WCP juga, alhamdulillah banyak main juga. Situlah jadi banyak yang awalnya minder, cuman dengan semangat tinggi dan motivasi tinggi juga yakin bisa tembus skuad inti juga. Itu berarti sampai di CJFC sampai tahun 2019. Oh, berarti berarti salah satu penggawa yang Sriwijaya terdegradasi juga saat itu. Jadi bagaimana perasaan? Aku belum sempat cerita-cerita waktu itu sampai salah satu pemain sempet nggak percaya sih Kak. Iya kan waktu itu kita turun itu sempet nggak percaya sih, maksudnya ya tim besar lah kita kan, Sriwijaya kan apa yang piala yang belum ada ibaratnya gitu tim. Kan di putaran pertama bahkan sampai kita itu masuk 4 besar. Iya. Tapi makanya kaget apa nih kok sampai putaran kedua kita malah turun ya, akhirnya kita sampai ke degradasi kan. Itu jadi bisa jadi pelajaran juga pasti. Iya, pastinya jadi ya banyak pelajaran yang diambil lah Kak. Gitu. Berarti setelah di CFC malang melintang di sepak bola. Jadi dari situ Ihsan ke Borneo FC, ke Kalimantan Samarinda kan, Kalimantan Timur. Terus ke Persija ya? Dari situ ke PSG Pati, ke Muba, ke PSG Pati, dari itu ke Persija, habis Persija Ihsan ke Dewa United, ke Persita, terus terakhir ke PSKC Cimahi. Oh, terakhir PSG. Sekarang dengan kompetisi yang berjalan, belum tahu juga kapan berjalannya kompetisi terbaru. Untuk musim terbaru? Ya ada yang bilang sih kemungkinan itu di Agustus. Itu sudah ada klub yang ngubungi atau gimana? Ya alhamdulillah ada beberapa tim yang sudah komunikasi lah. Liga 1, Liga 2? Liga 1 ada, Liga 2 ada. Berarti tinggal pilih ya jatuhnya. Ya tinggal inilah. Tinggal istikharah lah. Iya, kan. Sebagai putra Sumsel yang memang lahir di Sumsel, Oku Timur, Martapura. Sekarang melihat Sriwijaya FC bermain di Liga 2, bahkan wakil gubernur Sumsel kita, Cik Ujang, bakal mengakuisisi tim Persika Subang ya. Dan kabarnya sih dengar-dengar seperti itu. Menjadi Sumsel United. Bagaimana San tanggapannya San? Kalau Ihsan pribadi soal tanggapan itu, yang pertama sih pastinya kalau dilihat dari sisi ini Ihsan pribadi yang pasti kan bangga juga ada karena ada tim dari Sumsel lagi nih yang naik ke Liga 2. Cuman kan yang mungkin dari yang lain juga
pandangan orang kan beda-beda kan Kak. Ya, jadi mungkin kenapa kok ada tim baru? Kita kan udah kokoh nih. Ya itu Sriwijaya. Cuman ya itu Iksan nggak tahu terhadap pandangan-pandangan yang lain. Tapi Iksan berharapnya juga siapapun apapun itu kan tetap bangga lah. Maksudnya tim Sumsel ada lagi nih di kasta Liga 2 kan di Indonesia ini. Di Sumsel jadi ada 2 nih kayak Sriwijaya dan Sumsel United itu. Jadi maksudnya Iksan ya bangga lah. Tetap semoga harapan Iksan ya kedua tim ini sama-sama berprestasi gitu untuk membawa nama harum juga Sumatera Selatan. Belum ada panggilan? Kalau kalau itu sih udah ada komunikasi, tapi dari pihak yang Sriwijaya. Cuman kalau untuk Sumsel United Iksan belum tahu sih. Dalam arti belum tahu itu kan apakah tim itu juga udah fix bener kan itu belum tahu Iksan. Kabarnya besok bakal nunggu kongres PSSI Nah, ya. mungkin lah itu. Yang terbaik buat Ihsan lah Iya. ya. San, ngobrolin di luar sepak bola nih. Sekarang aktivitas Ihsan selama liburan apa nih? Selama libur kompetisi apa nih, San? Ya, itu tadi yang utama pasti kumpul dengan keluarga ya. Karena Ihsan berpikir saat kompetisi itu kan apalagi waktu kompetisi berjalan kan lumayan padat. Jadi walaupun ya ketemu dengan anak istri juga waktunya kadang juga terbatas, kadang mau latihan, kadang juga ditinggal away kan, berangkat keluar kota. Jadi yang momen Ihsan biasanya setelah kompetisi ini sih lebih pertama itu kumpul keluarga, ketemu orang tua, pulang ke kabupaten, ke Ogo Timur kan, kumpul keluarga lah itu. Tapi tetap jangan jaga-jaga kondisi juga, main-main dengan teman-temannya di Palembang, termasuk dengan jurnalis FC lah. Jurnalis FC ya? Iya. Untuk hobi selain sepak bola ada, San? Hobi itu ada sih, kayak main PS saja gitu. Cuman mungkin setelah sekarang ini ada anak kan gitu, Hobinya jadi main sama anak. iya main sama anak aja udah kumpul. Yang semua paling nyaman ngumpul sama keluarga. Iya, ya, banyak sepertinya. keluarga. Untuk filosofi sepak bola sendiri, San, sebagai seorang gelandang, sekarang posisi Ihsan sebenarnya gelandang box to box atau apa nyebutnya kalau Iksan Ihsan itu sebagai bisa di posisi 6 di Hmm. midfield defense, bisa juga di posisi 8 box to box. Kalau jadi pemain yang menjadi inspirasi Ihsan itu siapa sih sebenarnya, San? Kalau untuk luar negeri apa dalam nih? Boleh, luar boleh, dalam boleh. Kalau untuk luar negeri sih Kante sih Iksan lihat. Golo Kante. Senyum terus ya? Senyum terus satu tuh. Kedua kan dia apa ya? Wah, ada di mana-mana gitu loh. Maksudnya dia bisa defend, tiba-tiba udah di kotak penalti lawan. Itu jadi ini Iksan sih. Kalau lokalannya? Kalau lokal sih untuk saat ini tuh Iksan suka sama ini Tom Haye. Oh, Tom Haye. Tom Haye sih. Kalau Iksan untuk saat ini ya, untuk Iksan lihat suka sama Tom Haye sih, lihat cara dia main. Visinya. Iya, visinya. Tapi kan kalau kita bukan bandingin, persamaan malah. Kalau saya ingat dari Ihsan pemain, umpan panjang Ihsan cukup akurat, sama seperti kan Tom Haye sepertinya. Iya. Yang mungkin Iksan meniru dia juga. Iya kan, umpan Tom Haye kan akurat banget kan, sama kayak Ihsan dulu waktu main di Sriwijaya FC kan, saya lihat wow umpan-umpannya akurat banget dari ke wing kiri kanan seperti itu. San. Ngomong bahas tentang Tom Haye nih, San. Timnas Indonesia bakal segera bermain lagi ya tanggal 5. Tanggal 5. Takbiran Malam lagi. takbiran tuh kayak. Iya. Takbiran Malam takbiran. Mungkin di stadion. Berarti gimana, San? Melihat Timnas Indonesia saat ini, San, dengan banyaknya pemain yang abroad ya, dari luar negeri, dengan zaman Ihsan dulu, gimana, San, perbandingannya dan melihat situasi terkini lah seperti itu, San? Jadi kalau lihat perbandingan sih pasti ya ini ya, maksudnya lebih wah sekarang gitu loh. Karena kan tadi kita tahu mereka pengalamannya lebih banyak di luar, pasti juga pengalaman mereka lebih banyak dapatkan. Jadi pastinya harapan dan optimisnya itu lawan Cina nanti tanggal 5 itu besar lah harusnya. Apalagi motivasi kita. Sebenarnya kalau lihat vibes pemain kita ini udah cocok, Bang, main di Piala Dunia. Iya kan, dengan banyaknya pemain yang banyak abroad yang di luar gitu kan. Makanya kalau lihat skuad mereka saat sebelum pertandingan, starting 11, mereka nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi vibes-nya tuh, wah ini cocok nih udah masuk Piala Dunia. Gitu. Kalau dari Ihsan sendiri melihat sebagai pemain profesional, apa sih yang menjadi perbedaan
dari timnas sebelumnya atau keunggulan dari timnas Indonesia saat ini nih, sampai Ihsan optimis bahwa timnas ini bisa tampil di Piala Dunia ini, apa sih keunggulannya San kalau boleh tahu San? Kalau Ihsan pribadi sih, anggapan Ihsan pengalaman sih ya Bang ya. Jadi pengalaman yang mereka pengalaman mereka kan sudah banyak di Eropa, itu kan jelas kompetisi mereka, liga mereka itu ya bukan dibilang jauh, maksudnya di atas kita lah. Di atas kompetisi kita lah. Nah, di sana mungkin itu mereka pengalaman mereka untuk menghadapi tim-tim yang ASEAN atau menghadapi tim-tim Asia, mental mereka itu benar-benar yang udah siap banget. Siap. Nah, bukan berarti pemain kita Nggak siap. ASEAN nggak siap, tapi dilihat dari pengalaman pasti mereka lebih jauh, bagus lah ibaratnya gitu. Lebih bukannya kita ini, tapi pengalaman mereka kan tahu kualitas liga mereka lebih di atas kita lah. Jadi pengalamannya lebih bagus mereka mungkin gitu. Sebagai seorang gelandang nih San, gelandang kita sekarang minim banget ya, kalau nggak salah cuman ada Tom Hai, Ricky Kambuaya. Sekarang Beckham yang dipanggil. Beckham juga bukan Beckham posisi itu kadang geser ke wing juga. Nah, sekarang yang jadi sorotan Joy Pelupesi. Joy Pelupesi menurut Ihsan menjadi puzzle lini tengah kita, atau bagaimana sih San melihat permainan Joy Pelupesi itu sendiri San? Sebenarnya setelah Tom Haye, Joy Pelupesi juga termasuk pemain yang Ihsan kagumi lah sebenarnya. Karena benar tadi menjadi puzzle pelengkap itu, karena kemarin kan sebelum kita ada Nathan, Ivan Jenner. Terus tapi juga maksudnya Ihsan kalau mensuruh taktik nih, suruh pilih, Ihsan pengen lihat Tom Haye, Pelupesi sama Ricky Kambuaya. Oh, jadi 3 trio. 3 itu pengennya. Oh, iya. Karena kalau Joy Pelupesi ini mainnya tuh, wah, dia bisa mengatur ritme nih, Bang. Kapan nih dia atur kapan dia giring bola, kapan dia tensi permainan dia redam cepat, kapan dia ini, jadi bisa ngatur. Ditambah lagi ada nanti Tom Haye kan yang masuk, yang bisa membagi bola dengan akurasinya, dan Ricky tugasnya dengan akselerasi dia yang masuk bisa penetrasi ke depan gitu. Untuk melawan Cina bagaimana San prediksinya? Menang sih, yakin. Insya Allah yakin menang. Oh iya, salah satu lagi yang menjadi sorotan di luar gelandang, kita 3 lini belakang ya, dari ya memang beberapa pandit menyebutkan bahwa Rizky Ridho, J.I. dan Hafner itu sudah trio yang paling paten. Tapi alangkah sayangnya kalau Miss Hilgers tidak dipasang di salah satu posisi itu. Gimana San? Kalau itu sih ya itu sebenarnya udah ranah pelatih ya. Karena tapi kalau untuk sebagai kita penikmat sepak bola sih, yaitu dengan kualitas yang manajer yang punya itu, dengan dia tidak dipasang itu kan kayak ya itu kayak Abang bilang tadi, kayak sayang gitu kan. Cuman kan pasti pemain itu Bang di saat perform latihan itu kan pelatih yang tahu. Biasanya H-3, H-4 sebelum pertandingan itu dilihat mana yang terbaik. Iya, mungkin sebagai pemain timnas kan, kita sebagai orang awam tidak tahu nih persiapan pelatih menjelang pertandingan. Menurut kalau pengalaman Ihsan sendiri menjelang pertandingan yang saya pikir ini yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia, itu bagaimana San? Sebelum pertandingan pelatih menyiapkan mental, strategi dan segala macamnya. Jadi bahkan 4 hari sebelum pertandingan itu biasanya umumnya pelatih itu udah punya gambaran pemain yang bakal dia turunkan. Cuman kan di situ kita lihat kondisinya. Jadi kondisi itu yang benar-benar top lah, yang bakal siap benar. Kita ya sebagai penikmat bola kan taunya, kenapa sih nggak pasang ini, kenapa sih nggak pasang itu. Cuma kan kita tahu kenyataannya di latihan itu kan pelatih. Saat misalnya mau H-1, apalagi kondisi kamu gimana? Karena pasti pelatih itu meeting dengan tim dokter, tim fisioterapi, semua tim-tim medis juga lah. Gimana kondisi pemain A? Oke. Kemarin ada cedera nggak? Pokoknya jadi pelatih itu sebenar-benar maksimal untuk lihat kondisi pemain itu untuk pertandingan di hari H gitu loh Bang. Jadi kita kan yang sebagai penikmat, kita nggak tahu prosesnya sampai detail. Ya kita nggak mungkin dong mau ikut sampai ke hotel, ke lapangan. Ini harusnya ini nggak bisa juga. Itu privasi pelatih dan timnas juga kan. Nah, berarti kan jelas tim pelatih bakal tahu. Makanya sebagai penikmat, kalau Ihsan, starting, kenapa? Harapan kita kan, kenapa nggak main pemain yang A? Kenapa pemain B? Kita harus pikir positif. Mungkin pemain A di H-2 sebelum pertandingan dia ada
Cedera. ada masalah ini, ada dia kurang top perform mungkin di situ. Jadi makanya saat hari H, kita dukung aja lah 11 pemain Iya, itu. kan kalau kita sebagai penikmat ya, bukan kalau Iksan kan memang orang yang berterjun ke dunia olahraga, kami hanya penikmat tidak tahu kenapa kok tiba-tiba pemain ini ya tuh. Padahal prosesnya panjang ya. Untuk ini San, prediksi kira-kira. Prediksi apa namanya? Formasi kira-kira menurut Iksan. 11 pertama yang bakal diturunkan oleh Patrick Kluivert itu gimana sih? Atau menurut Ihsan lah, menurut Ihsan pemain yang terbaik yang harus diturunkan untuk melawan Cina supaya kita bisa memastikan lolos ke putaran keempat. Kalau Jaga gawang. prediction siapa? Emil ya. Tiganya sih si ini Rizky Ridho, Ijes, sama siapa nih? Hapner. Hapner. 3. Terus kalau 5 tengah itu dari kanan Kevin Dix. Kevin Dix sudah datang juga. Sudah datang kan. 3-nya itu yaitu Joel siapa kan? Pelupesi, Tom Haye, Kambuaya. Kirinya Verdong. Berarti ada 2 striker berarti. Iya. Siapa 3-2-nya itu kalau Ihsan pribadi ya Kak. Ihsan pengennya Ihsan pengennya Yance. Oh Yance malah ya. Yance. Dan si Ole. Perbedaannya aja sama Yakob tuh gimana San? Pernah bermain? Ketemu langsung pernah. Iksan pun bingung sebenarnya. Bukan, jadi kalau permainannya berbeda ya Yance sama Yakob. Iya, karena cuma mereka kadang beda posisi aja Bang. Malah pernah di PSM Makassar dulu mereka satu posisi. Ada yang di back kiri, satunya wing kiri. Kadang mereka juga ada yang wing kiri, bisa wing kanan. Karena apalagi kita sepak bola ini modern Bang ya. Jadi nggak bisa kalau lebih bagus kamu bisa beberapa posisi. Apalagi potensinya kan kita tahu Yance sama Yakob kan sprinter lah. Lari terus kecepatan. Itu sih kalau ininya Iksan, pingin start Iksan. Berarti kalau lihat dari itu berarti kita harus menguasai lini tengah ya San sebenarnya San ya. Berarti total football nih sepertinya San. Iya. Kan biasa lah, maaf kalau pelatih Belanda kan total football. Iya, tapi kan di belakangan ini malah beberapa supporter Indonesia, pengamat bahwa pengen bahwa permainan Indonesia lebih pragmatis seperti itu, bertahan dengan counter cepat. Nah, kalau seperti itu paling tidak dengan 3 gelandang tengah kita harus menguasai bola. Tapi kita mampu untuk melakukan kesannya. Yakin mampu sih harusnya, karena kan kita lihat ya itu yang awal Iksan tadi bilang kayak Joel Pelupesi, Tom Haye, Kambuaya itu punya spesialis masing-masing mereka di tengah itu untuk mengatur ritmenya. Mungkin Joel Pelupesi untuk dan mendistribusi bolanya itu Tom Haye bisa, dan untuk akselerasi membantu penyerangan Kambuaya punya itu ya. Apalagi yang terakhir passing kalau pakai kaki luar Trivela ya. Bahasa hampir itu kan waktu ke Emil ya waktu itu pulang si Emiliano Reinders. Untuk skor San, gimana San? Prediksi Iksan 3-1. Wah, 3-1. Berarti optimisnya hampir 80% Indonesia menang. Yakin. Oh iya, sebagai timnas, sebagai masih pemain profesional dengan usia sekarang yang sudah hampir masuk ke pelat 3 San. Apakah masih ada niat San? Apakah masih ada keinginan untuk kembali membela timnas Indonesia San? Optimis itu selalu ada Kak. Jadi sebagai pemain ya itu pasti Iksan selalu ada optimis. Iksan itu selalu pingin membela timnas. Karena apa? Dengan selalu punya sikap optimis itu kan pasti membuat semangat terus buat diri kita gitu loh Bang. Ya walaupun nanti gimana kenyataannya, tapi realistisnya gimana, tapi tetap kalau ditanya masih mau nggak, ya pasti masih mau terus. Iya, dengan dengan berkurangnya pemain-pemain Liga 1 yang dipanggil ke timnas itu sebenarnya sebagai tantangan ya San. Iya. Apalagi isu sekarang Liga 1 bakal menerapkan 11 main ya, 8 yang di lapangan. Itu pandangan Iksan sendiri gimana San? Ya kalau itu ada plus minus sih kalau menurut Iksan ya. Dari plusnya juga mungkin kualitas tim itu bakal bisa naik sih Kak, karena kan banyak pemain asing juga gitu. Ya minusnya itu tadi mungkin kesempatan kita yang pemain lokal agak sedikit berkurang. Dalam berarti bukannya pesimis, tapi lebih berkurang untuk bisa masuk di skuad
starting lah, ibaratnya gitu. Dengan Dengan regulasi kalau benar-benar jadi tadi 11 pemain, 8 yang main 3 itu kan karena belum lagi 3-nya itu kayak Ihsan bilang tadi belum regulasi pemain muda, belum ya maaf ada kalau misalnya ada naturalisasi pemain itu kan rasa asing tapi lokal gitu kan kalau naturalisasi kan itu. Oh, berarti San, Indonesia bakal bermain di Gelora Bung Karno ya. Bung Karno. Dengan tiket yang 70 ribu tiket yang sudah terjual. Sebagai pemain profesional yang memang pernah membela klub-klub besar dengan supporter besar. Efeknya seperti apa sih San, supporter ini San? Dampaknya ke pemain itu sendiri. Itu kalau Ihsan bisa bilang itu kayak doping tambahan. Iya. Iya. Jadi bener kita sebelum pertandingan pun kalau kita turun bis udah dengar suara penonton ribu di dalam stadion itu udah semangat turun bis. Apalagi pemanasan awal, bahkan apalagi pas masuk kick-off itu menjelang pertandingan itu pasti lebih bergairah lagi kita, semangat lebih tambah lagi. Makanya saya bilang itu sebagai kayak doping tambahan itu. Apalagi tapi sayangnya pertandingan ini kita hampir kehilangan supporter hampir 10.000 ya karena hukuman sanksi. Oh iya. Itu menurut Ihsan gimana San? Supporter kita nih sebaiknya gimana sih? Apa memang sudah bagus atau ada yang perlu diperbaiki khususnya? Kalau dibilang bagus itu udah semakin bagus ya. Contoh kayak ya hal-hal koreografinya kan waktu kita lawan Jepang, lawan Bahrain itu Masya Allah udah top banget kan. Udah kayak di Eropa nih, udah stepnya Eropa banget. Iya, udah bener. Cuman itu ada yang harusnya lebih bijak lagi lah. Apa-apa yang menjadi sanksi buat timnas itu harus lebih tahu lagi lah. Untuk supporter ya. Jadi apa nih yang buat ini boleh atau enggak kita menyalahkan VAR atau ini boleh atau enggak bakal menjadi sanksi enggak nih buat kedepannya itu harus lebih bijak lagi lah. Jangan merugikan. Apalagi pemain kita, maksudnya pemain sudah perform bagus, tim kita udah bagus, harusnya kita juga lebih upgrade juga. Iya. Gitu. Bukan hanya soal biaya ya, 10.000 itu banyak, kalau di satu stadion gemuruhnya tambah luar biasa. Tambah luar biasa lagi harusnya. Iya, San. Oh, ada pesan khususan untuk para pemain timnas Indonesia yang bakal berlaga melawan Cina nanti, San. Apa sih harapannya, San? Harapannya tampil all out dengan hati untuk timnas Indonesia, percaya diri, semangat dan optimis untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi walaupun tidak langsung bisa lolos, tapi terus ditanamkan rasa tipe optimis untuk lolos Piala Dunia. Iya, San. Oke, sebagai terakhir nih San, sebagai pemain profesional San, ada keinginan-keinginan atau yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast kita San? Ini waktu yang tepat buat Ihsan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, baik itu untuk kemajuan sepak bola Indonesia atau para supporter atau fans buat Ihsan sendiri San. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita lebih pertama tadi lebih bijak untuk kita mendukung timnas kita. Yang kedua jangan terus henti-hentinya kita mensupport timnas kita. Walaupun memang tadi nggak mudah langkah kita untuk lolos ke Piala Dunia, tapi kita harus support, yaitu dari pertama kita doakan mereka semoga dimudahkan langkah mereka untuk menjadi mimpi kita semua lolos di Piala Dunia. Dan pastinya kalaupun kita nonton langsung ataupun kemana kita nonton timnas, jadilah supporter yang bijak, penonton yang bijak. Dan untuk semua pemain timnas, semoga dimudahkan, optimis, dan mimpi kita semoga dikabulkan semua untuk lolos ke Piala Dunia. Amin. Iya, terima kasih Ihsan buat waktunya sore hari ini. Semoga timnas Indonesia bisa menang pertandingan melawan Cina dan menjaga asa untuk lolos Piala Dunia. Amin. Semoga buat Ihsan juga untuk ke depan bisa mendapatkan klub terbaik ya. Amin. Apapun itu, mau di Sriwijaya, Sumsel United ataupun yang lainnya. Amin. Saya rasa tidak ada yang tidak ingin untuk kembali ke kampung ya. Siap pastilah itu Bang. Ya, oke. Terima kasih buat Tribunnews yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa menambah insight bagi kita semua
Dan yang terpasti timnas Indonesia bisa menang pada pertandingan melawan Cina pada hari Kamis ya Kak, 5 Juni 2025 yang akan datang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.